Halo, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Tuhan sangatlah baik. Saudari-saudara, saya ingin menyapa Anda secara khusus, yaitu tentang Santo Yusuf. Anda tahu siapa Santo Yusuf? Suami Maria. Anda mungkin selalu berdoa, mohon doa dan restu dari Santa Perawan Maria. Tetapi sering atau biasakah kita memohon doa dari Santo Yusuf? Banyak orang tidak. Padahal doanya Santo Yusuf pada Tuhan jos gandos, jos. Tenang, kalau Anda mencintai keluarga, doalah pada Santo Yusuf, Bapa keluarga. Kalau Anda ingin punya pasangan hidup yang selalu setia, berdoalah pada Santo Yusuf. Kalau Anda mengalami relasi yang agak renggang pada pasangan hidup, Santo Yusuf jos gandos untuk memohonkan doa. Belum lagi, kalau Anda adalah seorang pekerja, kita ada di masa pandemi, doa pada Santo Yusuf supaya pekerjaan kita lancar. Saya sedang bertani. Gitu. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini, Romo Dhani dan saya dan umat di Wonogiri mengundang Anda untuk bersama-sama Ekaristi Novena Santo Yusuf yang akan kita lakukan mulai tanggal 19 Maret jam 5 sore dan setiap tanggal 19 jam 5 sore. Mengapa dimulai 19 Maret? Karena itu hari pesta Santo Yusuf. Ayo, kalau kita bisa memohon pada santo-santa lain, doa mereka, Santo Yusuf jos gandos. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Suci itu mengeluarkan surat apostolik yang menyatakan bahwa tahun 2021 ini menjadi tahun Santo Yusuf. Nah, dokumennya judulnya adalah Patris Corde. Ya, dikatakan di sana saya akan mengungkapkan beberapa poin dalam dokumen itu. Dikatakan di sana dalam pengantarnya, kita tahu bahwa ia adalah seorang tukang kayu. Yusuf hanya seorang tukang kayu yang rendah hati. Bertunangan dengan Maria, remaja. Seorang laki-laki yang adil. Selalu siap sedia untuk melakukan kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya dalam hukum dan mimpinya. Ini semua ada dalam kitab suci loh ya. Sesudah perjalanan panjang yang melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem, ia melihat Mesias lahir di kandang. Karena di mana-mana tidak ada kamar untuk mereka. Ia menyaksikan para gembala menyembah Tuhan dan para majus yang mewakili Israel dan bangsa-bangsa lain tak bertuhan datang menyembah. Kemudian dikatakan oleh Bapak Suci, ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus. Di Bait Allah, 40 hari sesudah kelahirannya bersama dengan ibunya, Yusuf mempersembahkan putranya kepada Tuhan dan mendengarkan dengan takjub ramalan Simeon tentang Yesus dan Maria. Untuk melindungi Yesus dari Herodes, ia tinggal sebagai orang asing di Mesir. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, ia tinggal di tempat tersembunyi, di desa kecil, terpencil, di Nazaret, di Galilea. Ketika tepatnya selama pesiaran di Yerusalem, mereka kehilangan Yesus yang berusia 12 tahun. Dan ia dan Maria mencarinya dengan penuh kekhawatiran. Dan menemukannya di Bait Allah ketika ia sedang berdebat dengan para alim ulama. Cukup lengkap cerita Santo Yusuf mendampingi Maria dan anaknya Yesus. Nah, ensiklik ini dikeluarkan dalam rangka 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja Katolik. 150 tahun yang lalu diikrarkan Santo Yusuf pelindung gereja Katolik. Dan kemudian Bapak Suci merefleksikan begini.
Santo Yusuf adalah sosok yang begitu dekat dengan kondisi manusiawi kita masing-masing. Dia bukan orang lain, apalagi pejabat atau artis atau bahkan pemangku jawatan di manapun. Tidak. Tetapi Santo Yusuf itu adalah sahabat kita, saudara kita, bapak tua yang selalu mendoakan kita. Itu Santo Yusuf. Maka Bapak Suci mengatakan ini, bahwa beliau ingin sungguh-sungguh dalam bulan masa pandemi ini merefleksikan tentang siapa Yusuf. Beliau melakukannya dengan mengatakan begini, hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa, benar ya. Yang berperan dalam hidup kita itu bukan karena kita kenal tokoh loh, tetapi orang tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, orang lain yang bersama-sama hidup dengan kita, yang tidak muncul pada berita utama surat kabar dan majalah, atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir, tetapi tidak diragukan lagi sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Yaitu siapa itu yang sedang menulis peristiwa sejarah dengan karya mereka itu? Disebutnya oleh Bapak Suci para dokter, perawat, penjaga toko, pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, para penegak hukum, relawan, imam, biarawan, biarawati, buruh, pekerja pabrik, tukang sapu, petani, peternak, dan seterusnya. Dan banyak yang lain yang telah memahami bahwa tidak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Kita paham bahwa pandemi ini menjadi sadar bahwa kesehatan itu milik bersama, keselamatan itu dilakukan bersama, tidak sendiri-sendiri. Dan salah satunya kekuatan untuk bersama dengan rakyat biasa, dengan tetangga, dengan kanan kiri kita adalah Bapak Yusuf. Maka kalau Anda adalah orang biasa, kalau Anda mempunyai beban dalam hidup, kalau Anda mencintai keluarga, kalau Anda ingin tetap survive dalam penghidupan sehari-hari selama masa pandemi, dan memohon supaya pandemi segera berakhir, bergabunglah dengan kami. Kita bersama-sama akan merayakan Ekaristi Novena. Ingat, setiap tanggal 19 dalam bulan jam 5 sore disiarkan secara streaming oleh Komsos Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Nah, ketik saja itu. Dan kita akan berjumpa setiap tanggal 19. Ayo, Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.